Siapa itu? Kayaknya asisten rumah tangga Pak Zhou yang baru. Asisten rumah tangga cantik sekali asistennya. Pak Zhou kan sudah berumur. Masih suka yang begituan ya? Semua pria sama saja. Jangan tertipu sama sikap serius Pak Zhou yang biasanya serius. Jujur saja, seleranya agak liar. Kita jangan buru-buru menyimpulkan. Mungkin dia asisten rumah tangga profesional. Asisten rumah tangga. Macam apa yang berpakaian seperti itu? Yang seperti itu jelas ada niat lain. Man. Man. Kita kan sama-sama dari kampung halaman yang sama. Kenapa kamu selalu terlihat begitu kaya dan berkelas? Karena aku jadi asisten rumah tangga. Aku dulu juga asisten rumah tangga. 200-300 yuan sehari. Kerjaannya sangat melelahkan. Rasanya sangat berbeda dengan kamu. Satu botol anggur ini saja harganya 20.000 yuan. Berapa lama kamu harus kerja untuk dapat uang sebanyak itu? Bisakah kau ajari aku cara cari uang? Xiaolu, kalau mau jadi asisten rumah tangga yang beneran cari duit, langkah pertamanya adalah mendapatkan hati majikanmu. Mendapatkan hati majikan? Gimana caranya? Xiaolu, kamu harus belajar manfaatkan setiap kesempatan yang ada. Sebenarnya mudah menaklukkannya. Cukup pakai wajahmu, tubuhmu pakai... Dengan kecantikanmu, cukup goyangkan jari sedikit. Dan mudah untuk buat majikanmu senang. Apalagi majikan pria. Xiaolu. Kamu ngapain di sini? Pak Zhou, Kak Mei khawatir kamu nggak suka makanan di sini, jadi dia khusus minta aku untuk bawakan buat kamu. Dia minta kamu bawakan makanan buatku? Sudah bercerai pun, dia masih kayak gini. Bukankah orang lain tidak tahu kalian sudah cerai? Tak apa-apa, makanlah. Pak Zhou, meja kamu berantakan banget. Biar aku rapikan untuk kamu. Jangan-jangan, ini semua berkas pasien. Nggak apa-apa. Aku nggak akan mengacaukannya. Pak Zhou, ada apa? Pak Zhou, hari ini kenapa... Maaf, kami datang di waktu yang salah. Pak Zhou, ini siapa? Tak kenalkan sama kami. Dia adalah murid yang Sumei datangkan. Dia kesini untuk jadi asisten rumah tangga kami. Oh, Pak Zhou. Makanannya enak ya? Apa maksudmu? Maksudku, makanan yang dimasak istrimu. Pak Zhou, kau kira apa yang kumaksud? Pak Zhou, maafkan aku. Aku pulang dulu. Baik. Pak Zhou, usia Bapak sudah tidak muda lagi, masih suka yang begini? Mari, Pak Zhou. Jangan bilang kami tidak peduli. Kami cuma khawatir. Kondisi Bapak tidak kuat. Apa yang kalian bicarakan? Bawa pergi itu. Ayolah, Pak Zhou. Kita kan sama-sama pria. Masa harus malu-malu? Betul, lihat, kamu sudah bersama istrimu selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya ada gadis muda di sekitar. Apakah kau bisa bertahan? Cukup. Dia cuma cuci baju dan masak di rumah kami. Aku peringatkan kalian. Jangan ngomong sembarangan. Pak Zhou, kenapa harus pura-pura di depan kami? Benar. Ini, aku tidak sengaja melihat itu. Pak Zhou, kapan Anda pulangnya? Hari ini tidak ada operasi di rumah sakit, jadi aku pulang lebih awal. Bapak sebaiknya istirahat. Makan malam sudah siap. Baik. Pak Zhou, aku buatkan Anda makanan penutup. Kelihatannya enak. Xiaolu, nanti siapapun yang menikahimu pasti pria yang beruntung. Pak Zhou, aku belum punya pacar. Benarkah? Jadi tipe pria seperti apa? Yang kau suka?
Aku suka pria seperti Pak Zhou. Sederhana dan apa adanya. Lembut dan perhatian. Tolong jangan menggodaku. Aku tidak sebaik yang kau katakan. Aku serius. Bapak sangat mengingatkanku pada seorang selebritas Hong Kong yang kukenal. Sangat berwibawa, meretamnya sapa pewat Chin Biat. Palinga soma berkelas. Seorang pria sehalus giok, tidak ada duanya di dunia, itu deskripsi untuk orang seperti Bapak. Aku tidak menyangka. Kau membaca puisi di waktu luang. Aku biasanya suka membaca puisi. Tapi dibandingkan pengetahuan Bapak, pasti tak sebanding. Xiaolu. Sekarang gadis sepertimu yang cantik dan bersemangat sangat langka. Pak Zhou, cobalah cicipi. Baik. Pak Zhou, ada apa? Wajah Bapak sangat merah. Apa Bapak demam? Sedang apa kalian? Aku tanya kau, sedang apa kalian? Kak Mei, aku... Sumei, kamu sedang apa? Kamu membuatnya ketakutan. Aku yang membuatnya ketakutan? Dia jelas merasa bersalah. Kak Mei, aku... Aku lihat kamu baru lulus, jadi aku baik hati memberimu pekerjaan dan kamu malah berbuat seperti ini? Sumei, Kak Mei, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Sumei, pikiranmu yang kotor jadi kamu pikir semua orang sama jahatnya sepertimu. Xiaolu, dengar, ya, kamu cuma asisten rumah tangga. Tahu diri saja, bukan semua hal bisa kamu pikirkan. Termasuk orang. Sumei, jangan lupa kita sudah tanda tangan surat cerai. Sampai prosesnya selesai, jangan banyak angan-angan. Kak Man, aku masih belum terlalu paham. Xiaolu, kamu nggak akan pernah paham. Fokus saja sama kerjaan 200 yuan per hari. Kak Man, bisakah kamu bantu aku? Aku beneran pengen cari duit. Aku pengen bisa mandiri di kota besar ini. Aku bisa bantu kamu, tapi cuma bisa kasih rekomendasi. Diterima atau enggak tergantung kamu. Oke. Asal kamu bisa kenalin kerjaan ke aku bakal usaha sekuat tenaga. Aku punya klien, sepasang suami istri paruh baya. Istrinya adalah direktur di perusahaan desain. Suaminya adalah dokter ortopedi di rumah sakit. Dia mau jadi direktur rumah sakit. Akhir-akhir ini dia lagi cari asisten rumah tangga. Kayaknya kamu harus coba. Mungkin. Dia bakal tertarik sama kamu. Tertarik? Man, aku kurang ngerti. Perceraian mereka sudah selesai dari dulu. Cuma mereka belum pisah karena status sosial dan reputasi. Jadi cerai tapi masih serumah. Man, maksudmu? Aku nggak maksud apa-apa. Pokoknya yang perlu aku bilang sudah aku bilang. Bisa kamu pertahankan atau tidak? Tergantung padamu. Xiaolu, di masyarakat ini kalau kamu sendiri nggak berusaha keras, nggak ada yang bisa bantu kamu. Kamu bisa bertahan? Aku bisa bertahan. Kamu bisa bertahan? Aku mikir apa sih? Kenapa aku punya pemikiran seperti ini? Xiaolu, istirahat dulu. Jadi, Pak Zhou mau... Xiaolu, kenapa kamu kemari? Pak Zhou, kubuatkan teh penenang untukmu. Biar bisa tidur nyenyak. Oke, terima kasih. Lagi baca apa?
Akhir-akhir ini, aku lagi mengerjakan proyek penelitian tentang penyakit tulang masa kanak-kanak. Lagi cari-cari informasi. Sebenarnya, cita-citaku dulu jadi dokter. Andai saja, aku bisa jadi asistenmu dan bantu pasien bareng kamu, itu akan bagus sekali. Aku nggak nyangka kamu punya cita-cita kayak gitu. Kalau gitu, kalau ada kesempatan nanti, aku bakal ajarin kamu lebih banyak. Cuma aku nggak tahu, apakah anak muda sepertimu mau habisin waktu sama orang tua kayak aku? Aku sangat senang bisa bersama denganmu. Andai saja, aku bisa sama kamu setiap hari, betapa bagusnya. Minumlah tehnya selagi hangat. Terima kasih. Itu Selamat siang. Sumei, Zhou Zheng, kamu lagi ngapain di kamarku tengah malam begini? aku juga cowok normal. Bisakah kita? Enggak. Tidak sadar akan umurmu sendiri. Enggak punya malu. Tapi aku sudah nggak tahan lagi. Keluar sekarang. Siangnya genit-genitan sama orang, malamnya datang ke aku mau mesum. Keluar. Cepat keluar. Pergi dari sini. Maaf. Pak Zhou, kamu tidak mau naik kemari dan tidur bersamaku? Kak Mei galak sekali padamu. Kemarilah. Cepat. Kita sama-sama. Pak Zhou. Kemarilah. Tidak sadar akan umurmu sendiri. Enggak punya malu. Pak Zhou. Pagi. Pagi. Pak Zhou. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Aku hanya merasa baju yang kamu pakai hari ini agak beda dari biasanya. Maaf Pak Zhou. Apakah sangat jelek? Aku ganti sekarang juga. Nggak usah. Baju ini kelihatannya bagus banget. Sungguh? Aku pilih dengan sepenuh hati. Bahannya nyaman banget. Coba raba. Ini nggak pantas. Aduh. Nggak apa-apa. Beneran nyaman. Maksudku, bahannya beneran nyaman. Itu, aku harus kerja. Ujung tulang paha baru saja diganti. Pertanda vitalnya belum stabil. Kamu harus hati-hati. Awasi baik-baik tekanan darah dan detak jantungnya. Baik, Pak Zhou. Pak Zhou, Xiaolu, kamu ngapain di sini? Pak Zhou, kalau gitu aku lanjut kerja. pagi tadi kamu buru-buru pergi. Lupa bawa mapmu. Lihat aku. Terima kasih sudah bawa ke sini. Sudah seharusnya. Ya, kalau gitu aku balik dulu. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Barusan, kayaknya pergelangan kakiku keseleo.
Bisa jalan? Sakit banget. Ayo, ikut aku, pelan-pelan. Itu istri Pak Zhou ya, cantik banget ya. Apa? Itu asisten rumah tangganya. Hah? Asisten rumah tangga? Istri Pak Zhou sungguh terlalu tenang. Siapa yang nyari asisten rumah tangga begitu? Pasti ada hubungan di antara mereka. Aku dengar istrinya itu yang kasihan sama si cewek yang keluarganya miskin dan ngasih kerjaan karena baik hati. Aku cuman khawatir mereka mungkin sudah ngundang masalah ke rumah. Bagian sini sakit? Pak Zhou, pijatan Anda sangat nyaman. Biasa saja. Tulangnya nggak apa-apa. Cuman ototnya yang tertarik. Biar aku kasih salep. Pak Zhou, pelan-pelan. Sakit sekali. Asisten rumah tangganya bawa makanan lagi. Kalian anak muda sekarang biasanya jarang olahraga. Gerakan sedikit saja langsung cedera. Lain kali lebih hati-hati. Itu, aku pergi dulu. Pulanglah. Pak Zhou belum bisa menaklukkan hatinya. Apa yang kamu bicarakan? Menaklukkan apa? Jangan pura-pura, pikiranmu sudah jelas terbaca dari wajahmu. Aku... Setelah bertahun-tahun dengan Sumei, kamu pasti sudah bosan. Bosan apanya? Berumah tangga memang begitu. Dengar Pak Zhou, kalau kamu memang sudah tidak sanggup, kenapa tidak perkenalkan gadis ini pada saya? Bagi keuntungan dengan orang sendiri. Jangan ngawur. Kuperingatkan kamu. Jangan berkhayal tentang dia. Dia itu gadis kecil dari desa. Pikirannya sangat polos. Saya rasa belum tentu begitu. Chaolu, kamu mau minum arak? Pak Zhou, terima kasih sudah membantu mengobati pergelangan kaki saya. Sekarang sudah jauh lebih enak. Saya pilih anggur merah ini khusus untuk Bapak. Pak Zhou jangan keberatan. Gaji saya hanya cukup untuk beli merek ini. Bukan itu maksud saya. Saya tidak terlalu bisa minum. Pak Zhou, apa Bapak tidak suka anggur ini? Tentu saja bukan. Kalau begitu pasti karena Bapak tidak suka saya. Dan tidak mau minum dengan saya. Anggur ini enak. Biar saya tuangkan lagi sedikit. Saya bisa sendiri. Biar saya saja. Sungguh, saya bisa. Tidak apa-apa. Maaf, saya tidak sengaja. Tidak apa-apa. Kalau begitu, Pak Zhou, saya mau mandi dulu. Dan ganti baju. Baik. Pak Zhou, bisa masuk sebentar? Pak Zhou, bisa masuk sebentar? Masuk? Itu. Saya lupa bawa handuk. Handuk mandinya ada di sofa. Bisa tolong? Ambilkan untuk saya? Pak Zhou? Ya. Aku datang. Pak Zhou, itu Anda? Iya, saya. Saya bawa handuknya.
Xiaolu, jangan salahkan saya. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Pak Zhou, hari ini, terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Kalau begitu, saya kembali ke kamar dulu. Sedang apa kalian? Kak Mei, bukan seperti yang kamu pikirkan. Bukan seperti yang kamu lihat. Terlihat seperti apa? Seorang asisten rumah tangga berpakaian seperti ini di rumah majikan? Bahkan mau menggoda pria tua? Kamu pasti sudah sangat putus asa. Sumei, apa yang kamu bicarakan? Kakinya kesleo hari ini. Dia tidak bisa bergerak dengan baik. Aku cuma memapahnya saja. Cuman memapahnya? Lalu, apa selanjutnya kamu mau bantu dia masuk ke kamar tidur? Bantu dia naik ke tempat tidur? Kamu... Kalian jangan bertengkar. Jangan bertengkar karena saya. Jangan berlagak baik. Kau berpakaian seperti ini bukannya memang untuk dilihat pria. Ngapain juga ditutup-tutupi? Langsung tunjukkan saja semuanya. Sumei, kamu lagi ngapain? Xiaolu, aku peringatin kamu. Kalau lain kali kamu masih berkeliaran di rumah seperti ini, akan kuambil fotomu dan kirim ke sekolahmu. Biar semua orang lihat seperti apa kamu sebenarnya. Sumei, kamu nggak masuk akal. Xiaolu, kamu mau ngapain? Pak Zhou, aku merasa Kak Mei nggak mau aku tinggal di sini. Kalau aku tetap di sini, cuma bikin kalian berdua bertengkar. Mending aku pergi saja. Sekarang kamu mau pergi kemana? Kamu nggak punya pekerjaan. Dan nggak punya tempat tinggal. Aku bisa cari kerja. Aku bisa buka lapak. Atau jadi pelayan. Xiaolu, jangan terlalu diambil hati omongan Sumei tadi. Dia lagi menopause. Pikirannya cuma hal-hal kotor seharian. Nggak apa-apa. Kak Mei, cuman salah paham sama aku. Oke. Dengerin aku saja. Tinggal di sini. Kalau begitu, Pak Zhou, apakah kau bisa membayar sedikit gajiku? Waktu datang ke sini, aku nggak bawa banyak baju. Beberapa baju yang aku punya. Nggak terlalu cocok buat dipakai. Ada uang di kartu ini. Ambil saja. Nggak perlu. Sungguh nggak perlu. 100 yuan sudah cukup. 100 yuan? 100 yuan bisa beli banyak. Barang murahan di lapak. Ada diskon. Nggak boleh gitu. Barang dari lapak nggak ada produsen yang jelas. Ambil saja. Pergi ke Maljintai. Nggak perlu. Baju di sana mahal-mahal. Uang bukan masalah. Lagi pula anak muda sepertimu harusnya pakai baju yang bagus. Kalau kamu terus nolak, aku bakal marah. Kalau begitu, nanti kalau aku udah punya uang, aku bakal balikin. Oke. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pergilah. Xiaolu, kamu tahu Maljintai di mana? Seharusnya bisa ketemu. Aku bisa. Tanya orang. Begini saja. Lagi pula aku libur kerja hari ini. Aku temenin kamu saja. Nggak usah, Pak Zhou. Itu bakal menyita waktu Bapak. Beli baju nggak bakal lama. Kita cepat pergi dan cepat pulang. Kalian lihat, laki-laki itu nggak bisa nahan nafsunya. Pak Zhou adalah orang yang baik. Dia juga bisa tergoda. Gadis itu masih sangat muda, tapi sangat licik. Kayaknya kali ini Sumei bakal kerepotan. Berbahaya. Pak, istrimu sudah selesai mencoba pakaian. Istri? Kelihatannya bagus. Pak, istrimu kelihatan kayak artis film pakai baju ini. Bukan. Anda salah paham. Dia bukan suamiku. Kalau begitu,
Belum menikah, kalian masih pacaran. Bukan juga. Itu dia asisten saya. Asisten? Jadi gimana pendapat Bapak soal pakaian Nona ini? Kelihatannya bagus. Saya bungkus untuk Anda. Nggak usah, dia langsung pakai saja. Kalau gitu saya bungkus baju Nona yang lain. Bungkus semua baju yang tadi dicoba. Baik. Jangan Pak Joe, itu kebanyakan. Aku nggak mungkin bisa pakai semuanya. Terlalu mewah. Nggak apa-apa, aku yang beliin buat kamu, jadi pakai aja. Kak Mei, aku lihat suamimu datang beli baju dengan seorang gadis muda. Oke, awasi baik-baik mereka untukku. Ambil beberapa foto lagi. Baik. Kamu sudah di sini begitu lama, dan aku belum kasih kamu kado yang layak. Jangan sungkan denganku. Halo, Ibu? Apa? Ada apa, Xiaolu? Pak Zhou, ayahku jatuh dan kakinya patah. Kenapa bisa begitu? Ayah, kenapa kakimu? Akhirnya kamu pulang juga. Ayah, apa yang terjadi? Ayahmu baik-baik saja. Bukannya katanya kaki ayah patah? Kalau aku nggak bilang gitu, kamu mau pulang? Kenapa kalian bisa melakukan ini? Bercanda soal beginian. Mau kemana? Aku panggil kamu pulang buat kencan buta. Apa? Kencan buta? Dasar tidak berguna, sudah tua tidak mau menikah. Apa kamu mau kami berdua nanggung kamu selamanya? Sekarang aku cari uang sendiri. Aku nafkahin diri sendiri. Aku nggak minta sepeser pun dari kalian. Lihat tuh Juanzi tetangga sebelah. Dia lebih muda setahun dari kamu, anaknya sudah bisa jalan. Tapi... Cukup, sebentar lagi dia sampai. Dengerin baik-baik. Keluarga ini nggak cuma nggak minta mahar, tapi juga nawarin 300.000 yuan sebagai mas kawin. Ibu, demi 300.000 yuan, ibu mau aku nikah sama lelaki yang bahkan belum pernah aku temui? Jangan nggak tahu terima kasih. Hari ini, kamu akan nikah sama dia. Suka nggak suka? Kenapa kalian bisa begini? Paman Bibi. Kamu sudah sampai, lihat kamu. Kamu nggak perlu bawa barang sebanyak ini. Aku bawa khusus buat Xiaolu. Ini adalah Xiaolu. Sayang, ngapain berdiri di sana suruh menantuku duduk? Iya. Jun-er duduk, makan kuaci. Jangan sungkan. Sini. Kamu juga duduk. Paman Bibi, Xiaolu cantik banget. Wang Jun, bagaimana pendapatmu tentang Xiaolu? Sangat bagus. Bagus. Jadi apa kamu suka Xiaolu? Iya, aku suka dia. Jadi soal mas kawin yang kamu sebut tadi, Asal Xiaolu suka sama aku, semuanya untuk kalian. makan, jangan cuma duduk diam. Cepat makan, jangan sungkan. Kamu ngapain? Ibumu bilang kamu adalah istriku. Istri butuh dipeluk, pelukan. Kamu tuh ngapain? Kamu butuh pelukan. Ya mukul aku. Kenapa kamu mukul Wang Jun? Ibu. Kenapa ibu setuju? Buat aku nikah sama dia? Bibi, dia sama sekali nggak suka sama aku. Aku benci dia. Dia dari keluarga transmigran. Dia punya uang. Dia juga nggak minta mahar. Dia kasih kita 300.000 yuan sebagai mas kawin. Demi 300.000 yuan? Ibu mau aku nikah sama orang bodoh? Sekarang kamu masih lajang. Kamu nggak punya pacar. Nggak gampang cari orang dengan syarat sebagus ini. Kenapa kamu keberatan? Siapa bilang aku nggak punya pacar? Jangan coba-coba bohongin aku. Kamu bilang punya pacar. Ya bawa dia ke sini biar kami lihat. Kalau nggak, kamu nikah sama Wang Jun. Baik, aku akan bawa dia sekarang jegangnya. Juga. Anak ini. Kita lihat siapa yang kamu bawa. Halo Xiaolu. Direktur Zhou. Bisa minta tolong? Xiaolu, jangan panik. Ada apa? Orang tuaku memaksaku untuk ikut kencan buta.
Mereka mau aku menikah dengan orang bodoh. Apa? Kok orang tuamu bisa begitu? Direktur Zhou, bisakah kamu tolong berpura-pura jadi pacarku? Berpura-pura jadi pacarmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku di kota ini dan aku tidak punya teman lain. Kamu satu-satunya pria yang aku kenal. Kamu satu-satunya orang yang bisa aku andalkan. Kalau kamu merasa tidak nyaman, aku akan cari cara lain. Tidak, Xiaolu. Aku cuma berpikir, aku jauh lebih tua darimu. Apa orang tuamu akan percaya? Mereka tidak akan peduli. Biar ibu kasih tahu. Jadi ini pria yang kamu bawa pulang? Berapa mas kawin yang bisa dia berikan? 1 juta. Apa? 1 juta? Kamu benar-benar bisa memberikan 1 juta untuk mas kawin. Dia kerja apa? Sampai punya uang sebanyak itu? Kamu tidak bohong kan? Bu. Bapak, Ibu, nama saya Zhou Zheng. Saya dokter bedah ortopedi. Dokter? Dokter bisa punya uang berapa? Bu, dia sebentar lagi jadi direktur rumah sakit. Sudah dulu, ya? Direktur rumah sakit? Direktur itu bagus, uang dan kekuasaan. Ya, dia agak tua sedikit ya? Iya, di usianya dia bahkan lebih tua beberapa tahun dariku. Nah, soal 1 juta untuk mas kawin itu, benar tidak? Pak. Benar. Kalau Xiaolu butuh, saya juga bisa belikan dia rumah. Beli rumah? Kamu bisa beli rumah. Akhirnya ibu besarkan dia sampai besar dan dapat suami kaya. Ayo, duduk. Iya, Pak Zhou. Tidak. Zheng, ayo Zheng. Duduk. Zheng. Habiskan. Zheng, Xiaolu belum pernah pacaran. Ada beberapa hal yang dia belum paham. Kamu harus ajari dia. Iya. Kalian berdua harus cepat-cepat kasih kami cucu yang sehat. Pak, bicara apa sih? Kamu tahu, kalau 2 orang sudah bersama, kan tujuannya untuk meneruskan keturunan. Betul kan, Zheng? Iya, Ibu, iya. Ayah kebanyakan minum. Kebanyakan? Laki-laki paling paham sesama laki-laki. Kalau nggak percaya, tanya Zheng. Kalau dia lihat cewek kayak kamu, masa dia pasti tergoda kan? Ibu, ayah, ayo minum. Aku mau angkat gelas. Ayo. Ayo Zheng, minum lagi. Pak, sudah cukup. Kita sudah cukup minum. Nanti kita nggak bisa pulang. Nggak apa-apa. Kamu sudah minum, jadi nggak bisa nyetir. Gini aja. Sayang, rapikan kamar Xiaolu. Mereka bisa tidur bersama malam ini. Tidur bersama? Kenapa? Nggak boleh. Bukan Pak Ibu, bukannya ini terlalu cepat? Terlalu cepat? Jangan bilang gitu. Kalian kan pacaran. Masa nggak tinggal bareng? Kami memang pacaran. Tidur bersama. Direktur Zhou, maaf ya. Cuma ada 2 kamar tidur. Kamu tidur di kasur. Aku tidur di lantai saja. Jangan, masa kamu tidur di lantai? Begini aja. Ya, aku saja yang tidur di lantai. Nggak apa-apanya, Pak. Xiaolu, ibu bawain air. Ibu, tunggu sebentar. Aku mau pakai baju dulu. Ya, kok kamu bisa biarin Dokter Zhou tidur di lantai? Ini ibu ambil. Ayahmu bilang malam mulai dingin. Kalian berdua istirahat ya. Ibu dan ayah pasti pengen aku sama Direktur Zhou cepat-cepat tidur bersama. Tapi kalau aku bilang aku sama Direktur Zhou nggak ada apa-apa, mereka pasti maksa aku buat jadian sama Wang Jun itu. Oke. Nggak boleh. Direktur Zhou selimut sama bantalnya diambil ibu. Jadi... Aku tidur di mobil saja. Jangan, malam kan dingin. Masa tidur di mobil? Kalau gitu, aku duduk aja semalaman. Itu juga nggak baik. Kamu kan kerja seharian kemarin. Kalau malam ini nggak tidur, badanmu nggak kuat. Terus Xiaolu. Direktur Zhou, kalau Bapak tidak keberatan, bagaimana kalau kita berbagi tempat tidur? Apa?
Maksudku kita bisa mengatasinya untuk malam ini. Tapi Xiaolu, bukankah itu agak merepotkan? Jarak antara kita begitu jauh. Aku percaya pada Bapak. Pak Direktur Zhou. Bapak pasti tidak akan berbuat macam-macam. Mari kita bertahan untuk 1 malam saja. Baiklah. Pak Direktur Zhou, Xiaolu, jangan salah paham. Aku cuma mau mematikan lampunya. aku saja yang matikan. Xiaolu. Xiaolu. Zhou Zheng. Xiaolu. Aneh, di mana semua orang di tengah malam begini? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo, halo. Halo, halo. Apakah Zhou Zheng sedang bertugas di rumah sakit? Pak Direktur Zhou tidak bertugas malam ini. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau saat ini. Ada apa ini? Keduanya tidak menjawab telepon. Mereka sedang apa? Xiaolu, Pak Direktur Zhou? Bapak, ada apa? aku tidak tahan lagi. Pak Direktur Zhou? Kalau Bapak benar-benar tidak nyaman, ya sudah, datang saja ke sini. Ya, bisakah kita menyalakan lampu? Nyalakan lampu? Kenapa mau menyalakan lampu? Kalau kita tidak menyalakan lampu, mungkin agak tidak nyaman. Tapi, kalau kita menyalakannya, aku mungkin merasa agak canggung. Pak Direktur Zhou? Ada apa? Pak Direktur Zhou? Aku perlu ke kamar mandi. Terlalu gelap. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak hati-hati. Pergilah ke kamar mandi. Menurutmu aku mau menyalakan lampu untuk apa? Tidak apa-apa. Ya, kalau begitu silakan. Silakan. Oke, aku pergi sekarang. Pak Direktur Zhou? Aku khawatir kamu kedinginan. Cuma menyelimutimu. Oke, terima kasih ya Pak Direktur Zhou. Pak Direktur Zhou orang yang baik. Kalau dia tahu, aku sudah membohonginya selama ini. Tapi, Untuk menjadi pengasuh yang sukses dan menghasilkan uang, langkah pertama adalah mendapatkan hati majikanmu. Kalau begitu bawa dia bertemu kami. Kalau tidak, kamu harus menikah dengan Wang Jun. aku tidak mau menikah dengan Wang Jun. Aku juga sudah memikirkannya, kehidupan orang kaya. Hai senior. Man, mobil baru beli kapan? Baru aja beli. Biasa aja, lebih dari 4 juta. 4 juta? Emang kenapa? Aku juga punya villa di tengah kota. Man, kapan kamu jadi kayak gini? Aku jadian sama bosku. Bos kamu? Tapi kan dia sudah beristri. Dia sudah cerai. Bukan. Aku cuma selir yang nggak bisa diperlihatkan ke publik. Duh kak, maksudku bukan begitu. Gak apa-apa, aku nggak peduli apa kata orang tentangku. Menurutku, yang penting punya uang. Kalau kamu gimana? Kamu belum ada kemajuan ya?
Aku nggak tahu caranya. Kak Mei sering ada di rumah. Walaupun dia sudah cerai, aku rasa dia kayaknya nggak suka kita berdua dekat. Kamu bisa ikut dinas sama dia. Keluar kota. Dinas? Waktu dinas itu waktu terbaik untuk memanaskan hubungan. Xiaolu. Pak Direktur Zhou, Anda sudah kembali. Bantu aku berkemas. Anda mau pergi? Akhir pekan ini ada seminar. Aku akan pergi 2 hari. Aku kepikiran. Ikut sama Anda. Ikut. Maksudku, cita-citaku adalah jadi dokter. Bolehkah aku ikut Anda untuk riset akademik sebagai asisten Anda? Seminar bisa sangat membosankan. Nggak apa-apa siapa menurutku riset akademik sangat berarti. Baiklah. Kalau gitu siapkan barangmu. Kita berangkat sore ini. Halo? Pesan 2 kamar. Zhou Zheng. Maaf Pak, salah satu kamar yang Anda pesan pipanya pecah, sedang diperbaiki. Kalau begitu, beri kami kamar lain. Maaf Pak, ada seminar medis nasional yang diadakan di dekat sini. Jadi, hari ini semua kamar sudah penuh. Xiaolu, kalau gitu kita harus cari hotel lain. Di luar hujan deras. Hotel di sekitar sini mungkin juga sudah penuh hari ini. Saya lihat kamar yang Anda punya itu tipe twin. Mungkin kalian berdua bisa menyesuaikan diri. Ini nggak pantas kan? Hujannya deras sekali. Susah cari hotel. Pak Direktur, lagi pula ada 2 tempat tidur. Kalau enggak, kita atur-atur saja. Oke. Pak Zhou, aku sudah selesai. Mandi. Mau mandi juga enggak? Oke. Sumei? Kenapa dia nelpon? Halo? Kamu lagi di Hotel Rose Bay? Iya kan? Besok aku ada rapat, jadi aku nginep di sini. Flash disk untuk rapatmu ada padaku. Aku akan antar sendiri ke kamu. Apa? Kamu mau ke sini? Kamu lagi di mana sekarang? Aku sudah sampai Rose Bay. Ada yang aneh, Lao Zhou. Suaramu terdengar panik. Kamu nggak ngelakuin hal yang nggak bener kan? Kamu nggak sama babysitter kecil itu kan? Apa yang kamu bicarakan? Ya sudah, aku di kamar 529. Naik ke sini. Dengar, kalau kamu nggak naik hari ini, kamu nggak bakal bisa buktikan kalau aku nggak bersalah. Pak Direktur, kayaknya aku harus sembunyi. Aku takut kalau Kak Mei datang, aku nggak bakal bisa buktikan diri walaupun mandi di kali. Buru-buru amat? Masa sih? Pasti dia cuma gertak doang. Lagi pula, masa dia ada di hotel, dan dia nggak mungkin tahu jadwalku seakurat itu. Pak Zhou, aku pergi ya. Aku takut. Pak Zhou, kita harus gimana? Jangan ngomong apa-apa. Sembunyi di kamar mandi. Aku yang atur. Cepetan, cepetan, pergi. Buka pintunya. Kenapa lama banget buka pintunya? Lagi ngomong sama siapa? Kayaknya aku dengar suara cewek di dalam. Apa yang kamu bicarakan? Cewek apa? Aku lagi nelpon aja. Jangan coba-coba bohongin aku. Udah malam begini. Lagi nelpon siapa? Kita kan ada perjanjian. Sebelum perceraian selesai, siapa yang selingkuh duluan? Nggak dapet apa-apa. Minggir. Polisi, kami menerima laporan ada perjudian di hotel ini. Semuanya tetap di kamar. Jangan keluar. Kamu lagi ngapain di sini? Dari kamar mana? Namaku Sumei. Dia suamiku.
Aku kesini buat tangkap selingkuhannya. Tangkap selingkuhan apa? Ini kamar kamu. Ini bukan kamarku, tapi aku... Kalau kamu nggak pergi sekarang, kamu menghalangi proses hukum dan mengganggu pencarian buronan kami. Mau coba masuk penjara beberapa hari, kembali ke kamar sendiri sekarang juga. Jangan keluar. Namamu siapa? Namaku Zhou Zheng. Aku seorang dokter yang datang untuk seminar. Cuma, kamu di kamar? 2. Yang satunya di mana? Suruh dia keluar. Xiaolu, keluar sini. Urusan polisi. Tadi itu istrimu? Tapi kami sudah... Dia kenapa? Apa hubunganmu sama dia? Dia... Namanya Lin Xiaolu. Dia asistenku. Kami berdua datang untuk seminar. Asisten? Itu istri saya. Tapi kami sudah bercerai. Saya tidak tahu kenapa dia muncul di sini. Jadi, pasti ada kesalahpahaman. Apakah ini kesalahpahaman atau bukan? Kami akan menyelidiki dengan tuntas. Sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya. Pak, saya mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, sekalipun Xiaolu adalah selingkuhan saya, itu tidak melanggar hukum, kan? Tinggal di kamar kalian, jangan keluar. Seluruh lantai ini sekarang disegel untuk penyelidikan. Mohon bekerja sama dengan kami. Penyelidikan polisi. Tinggal di kamarmu, jangan keluar. Pak, kami cuma mau memeriksa kamar 529. Apa suami saya menyembunyikan wanita lain di sana? Apa sih brengsek itu bersama orang lain? Bersama pengasuh itu? Main serong. Kami di sini untuk kasus, bukan untuk menangani urusan keluarga Anda. Jangan tanya-tanya yang tidak perlu. Zhou Zheng, saya bertekad untuk mendapatkan bukti dirimu dan dia. Sudah aman sekarang, lantainya sudah disegel. Dia mungkin tidak akan datang ke sini. Direktur Zhou, Anda tadi bilang saya adalah selingkuhan Anda. Oh, maksud saya, alasan saya mengatakan itu adalah untuk mencoba membuat mereka cepat pergi. Xiaolu, jangan salah paham. Saya hanya menganggapmu sebagai murid saya. Saya kira... Direktur Zhou, kemeja Anda basah kuyup. Kenapa Anda tidak mandi saja? Baik. Sumei. Lao Zhou, jangan bohongi saya lagi. Polisi sudah memberitahu saya segalanya. Selingkuhan kecilmu bersembunyi di kamarmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Masa polisi berbohong? Kalau begitu sekarang, putar videonya, biar saya lihat. Saya ingin memeriksa semuanya. Tengah malam begini, mau apa kau? Zhou Zheng, kau jelas-jelas bersalah. Masa saya bersalah? Baik, kalau begitu sekarang, putar videonya, biar saya lihat. Kalau kau tidak berani, berarti kau selingkuh. Saya tidak punya waktu untuk omong kosongmu sekarang. Saya harus tidur. Saya ada rapat pagi besok. Tunggu dulu. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa dia menghindar begitu? Ada yang tidak beres. Pasti ada masalah. Direktur Zhou, Anda sudah di sini. Direktur Zhou, tempat tidurnya cukup besar. Kita bisa tidur di sisi yang berseberangan. Anda ada rapat besok. Tubuh Anda tidak akan kuat. Xiaolu, kau begitu muda dan cantik. Apa kau tidak takut? Saya mungkin tidak bisa menahan diri melakukan sesuatu padamu. Direktur Zhou, orang yang berpengalaman seperti Anda. Tidak takut? Kalau ada yang punya niat,
Itu saya terhadap Anda. Anda saja tidak khawatir? Masa saya harus khawatir? Ya, kalau begitu, jaga jarak saja. Kita tidur di sisi tempat tidur yang berseberangan. Pak Zhou, belajar kedokteran pasti sulit ya? Memang berat. Tapi sebagai dokter, kita hanya memikirkan cara menyelamatkan orang. Cara meringankan penderitaan pasien. Pekerjaannya tetap cukup memuaskan. Jadi, aku suka pria seperti Pak Zhou. Bertanggung jawab. Bisa diandalkan. Xiaolu, kamu juga orang yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Jadi, Pak Zhou, mulai sekarang, bisakah Bapak membimbingku? Mengajari aku lebih banyak? Asalkan kamu berkinerja baik, ke depannya, jika ada lagi kesempatan penelitian dan belajar seperti ini, aku akan ajak kamu. Berkinerja baik. Apa? Bukankah aku sudah cukup proaktif? Pak Zhou, Bapak hebat sekali. Bapak mengintegrasikan penelitian akademik dan uji klinis dengan sangat mulus. Aku sangat mengagumi Bapak. Banyak yang kamu pelajari ya? Aku belajar cukup banyak. Aku harap aku bisa bersama Bapak setiap hari. Xiaolu, aku sangat senang kamu merasa seperti itu. Begini saja, kedepannya, jika ada kesempatan penelitian dan belajar lainnya, aku akan pastikan untuk lebih sering mengajakmu. Terima kasih, Pak Zhou. Kak Mei. Kamu kenapa sih? Mereka bahkan sudah menginap bersama di hotel. Kenapa belum terjadi apa-apa juga? Kak Mei, aku tidak tahu kenapa cewek itu berhenti di langkah terakhir. Dia cuma... Kamu tidak tahu? Kan kamu yang cari orang ini. Dulu kamu janji padaku waktu itu. Bilang pasti berhasil. Sekarang? Masuk keranjang saja dia masih lamban. Nanti kalau dia baru berhasil, Zhou Zhan sudah jadi direktur rumah sakit. Kak Mei, tolong tenang dulu. Aku akan cari cara lain. Aku tidak peduli kamu mau lakukan apa. Dalam 3 hari kamu harus selesaikan. Kalau tidak, jangan tinggal di sini lagi. Ya. Apa? Kalian berdua sendirian di kamar dan tidak terjadi apa-apa? Kak Man-Man, aku... Xiaolu, aku tidak tahu harus bilang kamu bodoh atau terlalu polos. Menurutku, Pak Zhou itu pria yang sangat jujur. Beberapa kali, dia menolak untuk memanfaatkanku. Xiaolu, kalau kamu mau sukses di kota besar ini, tanpa seorang pria kaya dan berkuasa di sampingmu, perjuanganmu akan berat. Apalagi untuk orang sepertimu, tanpa latar belakang keluarga dan tanpa sumber daya. Tapi... kamu tidak bisa terus begini saja. Kamu harus ambil inisiatif. Ambil inisiatif? Betul. Coba pikir. Kalau kamu tidak segera berhasil, bagaimana kalau nanti keluarganya menyewa pengasuh baru? Kamu mau bagaimana lagi? Ya. Segalanya mungkin terjadi. Begitu dia dapat pengasuh baru, kesempatanmu benar-benar hilang. Ingat, lain kali menginap jangan pesan 2 tempat tidur terpisah. Oke. Aku masih mengerti. Hei Laolin, aku punya firasat Xiaolu nggak sepenuhnya jujur sama kita. Aku lihat-lihat si Zhou Zhan ini, dia kayaknya nggak seperti pacarnya. Bukan pacar. Mereka sudah tidur bersama. Itu nggak boleh. Keadaan kayak gini harus bikin si Zhou itu tanggung jawab. Iya. Kita cuma perlu menyudutkan Zhou Zhan, bikin dia bertanggung jawab atas Xiaolu kita. Kalau menurutku,
Besok pagi kita harus langsung ke tempatnya. Di satu sisi, kita bisa cek keadaan Xiaolu, lihat beneran dia sama dia atau enggak. Di sisi lain, kita bisa dapat keuntungan. Hey, kamu tahu nggak sih si Zhou ini tinggal di mana? Oh, aku tahu. Dia sudah kasih tahu aku. Oke, kalau gitu besok kita lihat dia yang sebenarnya gimana. Bagus. Aku kasih tahu ya, suamiku tadi malam beneran luar biasa. Aku jadi iri. Suamiku tadi malam payah banget. Ya ampun, itu orang tua si gadis muda itu ya? Kayaknya. Kelihatan banget mereka dari desa. Lihat tuh aura kampungannya. Wah, ini baru namanya kota. Wah, mewah banget. Bener banget. Kalau anak kita nikah sama orang itu, hidup kita udah beres. Iya, bener. Kayaknya si gadis muda ini udah deket sama si Lao Zhou. Orang tuanya mungkin datang buat minta uang. Aduh, si Lao Zhou kena masalah nih. Kayaknya sih. Ibu, ayah, kenapa nggak kasih tahu kalau mau datang? Ibu, ayah, kenapa nggak kasih tahu kalau mau datang? Oh, ayahmu dan ibu cuma lewat dan kepikiran mau ketemu kamu. Om, Tante. Maaf ya, orang tuaku datang dadakan, aku juga nggak tahu. Sayang, kita kan sudah keluarga. Nggak usah minta maaf. Iya kan, Xiao Zhou? Iya, kita kan keluarga. Selamat datang, selamat datang. Si Xiao Zhou ini? Untungnya Sumei lagi dinas luar kota hari ini. Xiao Zhou, apartemenmu di kota gede banget ya. Kalau anakku sama kamu, dia beneran dapat rezeki nomplok. Hei bunda, sini duduk. Wah, nyaman banget. Ya ampun. Ini kulit asli. Ibu, ayah, hati-hati. Jangan sampai rusak. Oh, kita kan keluarga. Barang-barang Xiao Zhou kan barangmu juga. Barang keluarga sendiri, masa nggak boleh didudukin? Xiao Zhou, kok kamu nyimpan foto cewek lain di sini? Bu, biar saya jelaskan. Jelasin apa? Kamu pikir saya buta? Dengar ya, jangan coba-coba main dengan Xiaolu kami di satu sisi, lalu nyokong cewek lain di sisi lain. Betul. Enggak, Bu. Ini rekan kerja Direktur Zhou. Beneran? Iya. Saya yang taruh di sana beberapa hari lalu. Saya aja nggak tahu kapan foto ini diambil. Xiao Zhou, jangan coba bohongi kami. Iya. Bawain kamu sesuatu yang enak. Ini anggur buatan sendiri. Bisa bikin semangat lagi. Ayo. Dengar ya. Ini anggur yang papa racik dan campur sendiri. Ini beneran obat kuat. Lain kali saja saya minum. Gak apa-apa. Dengerin papa. Udah cukup. Papa temanin kamu minum. Ini obat kuat yang bagus. Dengerin papa. Habiskan. Aduh, sudah. Jangan minum lagi. Ayo pulang. Xiao Zhou. Sudah malam. Kami mau pulang sekarang. Xiaolu ada di kamar. Di kamar? Bu. Kasih mereka waktu berdua. Tunggu sampai nasi jadi bubur. Sampai Xiaolu hamil. Nanti sudah jadi urusan. Iya. Ayo. Di kamar. Direktur Zhou. Anda di sini? Direktur Zhou. Mama saya suruh pakai ini. Cowok-cowok. Tunggu sampai dia mabuk, lalu suruh dia tidur sama kamu. Begitu, dia akan merasa berhutang budi sama kamu. Makin cowok merasa berhutang budi, makin dia akan ganti rugi. Kalau kamu nggak mau terus hidup susah... Aku mau kaya. Aku nggak mau hidup susah.
Xiaolu, kamu cantik banget. Direktur Zhou, mau ngapain? Direktur Zhou, saya selalu anggap Anda seperti kakak. Apa? Kakak? Kamu cuma anggap saya kakak? Kamu cuma anggap saya kakak. Kenapa? Waktu Direktur Zhou bilang saya pacarnya, saya senang. Tapi sekarang saya agak nggak mau. Kenapa ya? Xiaolu, kalau kamu mau sukses di kota besar ini, tanpa cowok kaya dan berkuasa di sampingmu, tidak kamu akan sangat susah. Benar. Kalau aku mau bertahan di sini, aku harus menaklukkan Direktur Zhou. Aku pasti akan bertahan di kota besar ini. Sebenarnya, aku memang punya perasaan padamu. Kamu nggak bisa selalu berhenti di langkah terakhir. Kamu harus bertindak. Lain kali kita sewa kamar hotel, jangan pesan kamar standar. Aku nggak bisa selalu berhenti di langkah terakhir. Kamu ngomong apa sih? Kenapa dia selalu? Tahu kita pesan kamar standar? Kenapa? Kalian lagi ngapain? Pasti ada yang mengawasi kita. Xiaolu, maksudmu apa? Aku nggak ngerti. Mereka tahu segalanya tentang kita. Seperti ada sepasang mata yang terus mengawasi kita. Maksudmu? Semua yang terjadi antara kita sedang dimanipulasi? Setiap kali kita berhubungan intim, Kakak Mei selalu kebetulan ketemu kita. Dia sedang menunggu kita untuk melangkah lebih jauh. Kamu lagi di Hotel Rose Bay? Pasti ada yang memata-matai kita. Direktur Zhou, lihat. Xiaolu, lihat aku. Sekarang, tetap tenang. Jangan bicara. Aku akan tanya kamu sekarang. Apa ada orang yang menyuruhmu melakukan semua yang terjadi antara kita? Katakan, aku nggak akan salahkan kamu. Ya. Li Man, dia asisten Sumei. Apa? Dulu dia juga pengasuh? Dan dialah yang memperkenalkan aku ke sini. Jadi kamu juga orangnya Sumei? Bukan. Aku bahkan nggak kenal dia. Aku paham sekarang. Pasti Sumei. Dia menyuruh Li Man melatihmu untuk menjebakku selingkuh. Tapi kalian sudah bercerai. Kenapa dia masih melakukan ini? Nggak sesederhana itu. Pasti ada alasan lain. Alasan untuk menghancurkan reputasiku. Sepenuhnya. Direktur Lu. Sibuk ya? Istrimu datang, sayang sekali. Direktur Zhou, dia nggak ada di sini. Dia nggak ada, makanya aku datang. Kalau begitu, aku akan merawatmu dengan baik. Atas nama saudaraku. Dasar setan. Sudah lama sekali. Apakah kamu merindukanku? Ya, aku bermimpi bersamamu. Setiap hari. Ikannya sudah menyambar umpan. Dia lagi di rumah sekarang, bersenang-senang dengan si jalang itu. Begitu aku dapat buktinya, reputasinya yang berbudi dan berbakat akan hancur sepenuhnya. Lalu, posisi dekan akan jadi milikmu. Katakan padaku, bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Kamu nggak perlu berterima kasih. Cukup cintai aku dengan baik. Dan bayi di perutku. Dasar jalang kecil. Xiaolu, kau berhasil menangkapnya. Iya, terima kasih atas bimbingannya, Man. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa menyelesaikannya secepat ini? Betul sekali.
Siapa lagi yang lebih jago dari aku? Xiaolu, ikuti aku dan belajarlah dengan baik. Nanti masa depanmu akan cerah. Akhirnya aku bisa melapor ke Presiden Su. Xiaolu, aku sudah menyuruh orang mengedit foto kita. Serahkan ke Liman Man. Bilang padanya kita sudah pacaran. Oke. Selamat ya Lao Zhou. Di upacara promosi rumah sakit besok, kau akan dipromosikan menjadi direktur rumah sakit kita. Xiaolu, jujur saja, kemampuanmu tidak kalah dariku. Kalau bukan karena aku punya beberapa suara dukungan lebih, yang jadi direktur hari ini, mungkin adalah kamu. Kau terlalu memuji Lao Zhou. Usiamu sudah tidak muda lagi. Kenapa belum menikah? Aku tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Lihat aku dan istrimu, betapa mesra kami. Cepatlah. Direktur Zhou benar. Lucian, kita lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Sifat aslimu akan segera terungkap. Kerjamu bagus, Lin Xiaolu ini. Tidak mengecewakanku. Presiden Su gadis ini dia sudah terbiasa hidup miskin. Cukup beri dia uang dan dia pasti akan tergoda. Apalagi Zhou Zheng sudah lama tidak ditemani wanita. Kalau mereka sering bersama, pasti akan terjadi sesuatu. Begitu kita punya bukti untuk itu, lihat saja bagaimana dia jatuh. Selanjutnya, kita tinggal menunggu pertunjukan dimulai. Atas rekomendasi rumah sakit kami dengan ini menunjuk Saudara Zhou Zheng sebagai direktur baru rumah sakit kami. Mari kita beri dia tepuk tangan. Tunggu dulu. Zhou Zheng sama sekali tidak layak jadi direktur. Kenapa istriku ada di sini? Dia pasti mau berbuat honor. Dialah yang membunuh ayahku. Ibu pasti salah orang. Aku yakin tidak salah. Dia memberi resep obat yang salah untuk ayahku, dan dia mengancamku, menyuruhku jangan bicara. Keluarga Anda pasti keliru. Dr. Zhou tidak mungkin orang seperti itu. Kalau tidak percaya, aku punya rekamannya. Aku mohon, tolong, jangan kasih tahu siapa-siapa tentang kesalahan obat itu. Kalau enggak, karir medisku tamat. Aku bisa kasih kamu uang. Berapapun yang kamu mau. Kamu harus jaga rahasia ini untukku. Dr. Zhou, demi reputasinya, bisa-bisanya melakukan hal seperti ini? Kami sudah kerjasama dengan Dr. Zhou bertahun-tahun lamanya. Kok kami nggak tahu ya? Kita memang nggak pernah benar-benar kenal seseorang. Sumei, kenapa kamu melakukan ini? Apa motif aslimu? Kamu yang bikin bapak mereka meninggal, masih berani nanya aku? Aku tanya kamu, bapakmu sakit apa? Kapan janji temu dia? Kapan tanggal masuknya? Terus, selama dirawat, obat apa yang dipakai? Masa kami harus tahu? Bukannya kamu yang paling tahu? Oh, aku ingat sekarang. Bapakmu itu dirawat di gedung 5 kami. Ya, betul, gedung 5. Kamu ketawa apa? Aku ketawain kamu karena nggak kenal rumah sakit kami sama sekali. Rumah sakit kami nggak ada gedung 5-nya. Jadi kamu cuma mau cari gara-gara... Kami sering lihat orang kayak Chom. Tapi kakak ipar, kenapa kamu sama mereka? Ya. Gimana nih? Bicara, siapa yang suruh kamu ancam aku? Kenapa lihat aku yang bunuh bapakmu itu dia, bukan aku? Kamu sadar nggak? Tindakanmu sudah termasuk pencemaran nama baik? Aku bisa telepon polisi kapan saja buat tangkap kamu. Dia yang sewa aku. Dia bahkan kasih aku sejumlah uang buat jebak Dr. Zhou. Aku nggak ada hubungannya. Dia yang suruh aku. Sumei, kalau mau jebak aku, cari orang yang lebih pinter dong. Aku nggak mau uangnya. Sumei, kamu lagi pamer buat siapa? Kenapa dulu aku nggak pernah sadar kalau kamu munafik banget? Aku munafik? Aku yakin kalian semua nggak tahu sifat asli Zhou Zheng. Pria yang sok moralis padahal serigala berbulu domba. Yang dia lakukan cuma hal-hal hina dan nggak bermoral.
Iya. Jadi Pak Zhou beneran terlibat sama RT itu? Siapa sangka Dr. Zhou juga selingkuh? Kasihan banget dia dijajah sama selingkuhannya. Zhou Zheng, kamu nggak tahu malu. Semuanya, lihat nggak? Ini tuh orangnya, dan dia mau jadi direktur rumah sakit. Nggak punya integritas sama sekali. Selingkuh sama ART. Direktur Zhou tidak berselingkuh. Si selingkuh ini berani banget menghadapi istri Pak Zhou di depan umum. Aku penasaran skandal mengejutkan apa lagi yang akan terjadi. Kamu ngapain di sini? Direktur Zhou tidak berselingkuh. Foto-foto ini palsu. Apa katamu? Bukannya foto-foto ini dari kamu? Aku kasih ke Liman Man. Terus gimana? Bisa sampai ke tanganmu? Kamu nggak bisa jawab. Karena dia karyawanmu. Kamu suruh karyawanmu untuk membimbingku untuk menggoda suamimu sendiri. Apa, istri yang menyuruh orang untuk mengajari selingkuh untuk menggoda suaminya sendiri? Kenapa istri Direktur Zhou melakukan itu? Dari manapun aku dapat foto-foto ini, aku punya caranya sendiri. Tapi yang tidak bisa disangkal adalah, kamu menggoda suamiku dan menghancurkan keluargaku. Ini buktinya. Aku tidak mengakuinya, karena bukti ini palsu. Semuanya, lihat lebih dekat. Foto-foto ini semua hasil editan. 2 foto ini disatukan. Iya, foto ini memang hasil gabungan. Ya, artinya Dr. Zhou sama sekali tidak first selingkuh. Semuanya, Sumei dan aku sudah bercerai sebulan yang lalu. Hanya untuk menghindari malu di depan umum. Jadi, kami tidak memberitahu siapapun. Dia terus berusaha menjebakku dengan tuduhan selingkuh. Awalnya aku heran. Kenapa? Bercerai saja belum cukup. Dia juga mau menghancurkan reputasiku. Sampai aku menemukan ini. Serius? Itu kan Pak Lu? Pak Lu dan Ibu Su? Siapa yang memutarnya? Matikan semuanya. Kamu bilang aku tidak bermoral. Terus kapan kamu berhubungan dengan Dr. Lu? Dr. Lu. Nggak ada yang mau dikatakan? Baiklah, aku yang akan mengatakannya untukmu. Posisi direktur. Kami berdua adalah calon terkuat untuk posisi direktur. Antara kamu atau aku. Hanya jika aku benar-benar dipermalukan, kamu bisa dapatkan posisi itu. Bukankah itu rencanamu, Dr. Lu? Sedangkan mantan istriku, dia cuma pion dalam permainanmu. Wanita bodoh. Bagaimana kamu bisa dapatkan ini? Semua dari sistem rumah sakit. Sulitkah bagiku untuk mencari tahu sesuatu? Kamu hina. Aku yang hina, kamu yang berselingkuh. Dan sekarang kamu balik menyalahkan aku. Semua tuduhan tanpa dasar dan tuntutanmu ini hanya untuk menghentikanku menjadi direktur, agar kamu bisa memberi tempat untuk kekasihmu. Zhou Zheng, jangan keterlaluan. Yang kamu pedulikan cuma pekerjaanmu dan para pasien itu. Kamu tidak pernah peduli padaku. Kamu tahu tidak bagaimana aku hidup selama bertahun-tahun ini? Bagaimana kamu hidup? Bukankah kamu bersenang-senang dengan Dr. Lumu itu? Kalau bukan karena kamu, aku sudah lama menikahi Lucian. Karena kamulah perceraian kita tidak pernah diselesaikan. Alasan aku tidak memutuskan hubungan sepenuhnya. Karena menghormati bertahun-tahun kita habiskan sebagai suami istri. Aku tidak pernah menyangka kamu sama sekali tidak layak menerimanya. Mulai hari ini, keluar dari rumahku. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Lucian. Ibu Su, jangan seperti ini. Kamu yang terus menggoda aku. Kamu yang membuatku melakukan kesalahan. Kalau saja aku tahu kamu belum selesai dengan suamimu, tidak mungkin aku akan bersamamu. Apa? Rekan-rekan sekalian, aku tidak bersalah. Itu salah dia. Itu salah dia. Lucian, kamu membohongiku. Daripada berkomplot untuk menyakiti orang lain, sebaiknya fokus pada penelitianmu. Pembalasan memang manis. Sayangnya kami merusak pesta promosimu. Itu tidak penting. Aku hanya ingin fokus pada penelitianku. Ayo pergi. Direktur Zhou. Xiaolu, kenapa kamu senang sekali? Aku diterima di program CT Universitas Kedokteran Ibu Kota.
Hebat, Xiaolu. Kenapa aku tidak tahu kamu mendaftar ke sekolah kedokteran? Aku belajar diam-diam. Tapi aku takut tidak diterima, jadi tidak memberitahumu. Xiaolu, kamu benar-benar membuatku terkesan. Direktur Zhou, aku selalu ingin meminta maaf padamu. Aku dibutakan oleh uang. Nilai-nilaiku salah semua. Aku mengkhianati kepercayaanmu padaku. Aku ingin memberitahumu. Xiaolu, jangan begitu. Karena kejadian itu, aku melihat banyak orang apa adanya. Dan banyak hal dengan jelas. Dan lagi, selama waktu yang kita habiskan bersama, aku benar-benar bahagia. Terima kasih. Kalau begitu, saat aku lulus dan kembali, bolehkah aku magang di rumah sakitmu? Tentu saja boleh. Belajarlah dengan giat. Jadilah orang yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Aku akan.